Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu kali diperhadapkan dua orang filsuf. Yang satu filsuf ateis dan yang satu filsuf teolog. Dalam pertemuan atau diskusi itu, yang menjadi bahasan mereka adalah soal kematian. Lalu ketika filsuf ateis ditanya, apa menurut Bapak tentang atau bagaimana itu perkara kematian? Ini ateis ya. Jadi saya tidak perlu uraikan ateis itu bagaimana. Bapak Ibu tentu tahu dan paham. Ateis itu orang yang tidak mengakui Allah. Jadi orang ateis itu, filsuf ateis ditanya, bagaimana menurut paham Bapak tentang kematian? Lalu filsuf ateis itu mengatakan, menurut saya kematian itu ketika kita ditinggalkan oleh Allah dan manusia, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu filsuf teolog ditanya, apa menurut pandangan atau paham Bapak tentang kematian? Filsuf teolog namanya D.L. Moody. Dia mengatakan seperti ini. Kalau bicara soal kematian, kematian itu lebih indah daripada kehidupan di dunia. Saya keras-keras sedikit ya, karena sudah ngantuk. Ada yang main HP. Ini saya khotbah ini. Ya. Nggak usah hargai saya, hargai Tuhan yang utus saya ke sini. Simpan dulu HP tak. Kembali, D.L. Moody mengatakan, kematian itu lebih bahagia dari sebuah kehidupan di dunia. Dia sampaikan alasannya. What the meaning? Apa arti dari paham Bapak itu? D.L. Moody katakan, kematian lebih indah, lebih bahagia dari sebuah kehidupan di dunia, karena ketika orang Kristen mati, dia lepas dan bebas dari semua perkara kehidupannya. Tidak ada lagi beban hidup, tidak lagi sakit, tidak lagi menderita tekanan batin, tidak lagi punya musuh yang kadang bikin PHP, mintu. Sehingga filsuf teolog itu mengatakan, kematian jauh lebih indah dari kehidupan di dunia, karena kita akan menikmati kehidupan untuk selama-lamanya dengan Bapa di sorga yang memberikan kebangkitan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang ditekankan oleh Paulus dalam bacaan kita. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia mau mengatakan juga kepada kita sekalian, ketika kita percaya dan menerima Kristus, itu berarti kita akan sama dengan kematiannya. Tetapi jangan pernah melupakan di balik kematian itu ada hidup yang kekal.
Ini anugerah dari Tuhan. Sehingga kita yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan kehidupan kita di dunia. Karena hidup kita di dunia pisantri. Kita hidup di dunia hanya sekali. Kita perlu kebahagiaan, kita perlu damai sejahtera. Tapi jangan pernah melupakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Percaya dan setia. Maka kehidupan untuk selama-lamanya. Ini yang dimaksudkan oleh filsuf tadi. Kematian lebih jauh berbahagia dibandingkan hidup kita di dunia. Karena Buddha putu apa lan dunia yang masih bisa membuat kita menderita. Tapi kalau sudah kita bersama dengan Bapa di sorga melalui peristiwa kematian, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dikatakan kita tidak punya duit dan lain sebagainya. Semuanya penuh dengan cinta, kasih dan kebahagiaan. Kita masuk dalam fase kehidupan yang baru. Sehingga dalam kitab Wahyu pasal 21 dikatakan, kita akan menikmati langit dan bumi yang baru. Yang tidak ditawarkan oleh dunia, tapi telah disediakan oleh Bapa yang kita imani. Karena itu saudara-saudara, ini kiranya yang menjadi kekuatan bagi keluarga. Bapak Axel bersama dengan anak-anak. Saya bisa merasakan apa yang dialami oleh Bapak Axel. Biasa lan katuanta, kita perempuan, kita istri, kita ibu, kita mama, sangal lori ditampe tu banua. Biasanya banyak yang kekurangan ya. Apalagi kalau sehari kita lupa menyapu, cuci piring dan lain sebagainya, rutinitas. Sehingga kedek tae tu istri atau ibu atau mama. Ya, bukan berarti kalau tidak ada papa juga tidak apa-apa. Tapi bisa kita rasakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kecuali memang ya wanita yang bukan luar biasa kayak anak saya. Biasa anak saya selalu katakan, mama itu wanita biasa di luar. Cuma pulang mandi pergi lagi. Mana mama? Keluar nih. Oh begitu, iya. Mama itu wanita biasa di luar. Ya. Ini julukan anak saya ini waktu masih kecil ya. Ya mungkin sampai sekarang, tapi mudah-mudahan mereka punya pemahaman yang lain setelah ya beranjak dewasa, remaja. Dulu waktu masih kecil kalau ditanya, mana ibu? Keluar. Oh, iya ya, mama itu wanita biasa di luar, tapi di luar yang positif ya. Nah saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, sanggalo duangalo tahe tu indo taju banua nah bisa bang mau dirasakan tuh sengak-sengan. Apalagi ke masaki-saki ki. Sama yang dikatakan Pak Pendeta Priber kemarin ya. Aku masaki dah aku tampe nak. Susi duka tu mantan cowok aku pisah. Kau jangan kasih tinggal. Tapi kalau kita sakit, aduh, bukan main. Biar mau dipeluk jauh. Ya, sabak aja paniki. Ya. Biasa sih aku ragalan mimpi. Ayo. Emang ke video call. Iya, masakin nak. Iya, mak sambayan gitu. Ya, naraka siapa tuh? Lan video call. Oh, saya semangat lagi, sehat lagi, ya. Ini jadi bisa kita bayangkan saudara-saudara. Saya katakan tadi saya bisa pahami perasaannya Bapak Axel. Ini Mama Axel bukan pergi 1-2 hari,
1 tahun, tidak. Secara jasmani dia akan pergi meninggalkan kehidupan keluarga untuk selama-lamanya. Sangat berat penderitaan ini. Apalagi anak-anak. Ya. Saya tadi ke dalam, saya tidak tahan. Ya. Saya lihat Kila. Kila biasa dengan saya di rumah. Tapi mudah-mudahan dia sehat dalam pendampingan keluarga kita sekalian. Masih kecil, masih TK. Tapi kita percaya saudara-saudara, di balik semua perkara pergumulan kehidupan ini, janji Tuhan melalui kesaksian firman-Nya. Dia mati secara jasmani, tetapi kematiannya bersama dengan Allah yang ia sembah, yang ia yakini akan memberikan kebangkitan dan kehidupan untuk selamanya. Sehingga ini yang menjadi kekuatan. Terakhir ibadah rumah tangga kelompok pelayanan 2 di rumah keluarga Bapak Aksel. Sambil nangis, almarhumah katakan, "Udah liu bebanku Bu Pendeta. Apalagi anak kami lagi dalam pembinaan di Polsek. Ini kita sementara menunggu, mudah-mudahan sudah di jalan Tio. Masih bisa melihat ibunya untuk terakhir kali. Dan masih banyak beban pergumulan yang lainnya. Tetapi mari kita serahkan kepada pengasihan Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita dahulu, sekarang, bahkan ke depan. Karena itu bagi Bapak Aksel, anak-anak, dalam segala perkara kehidupan kita, semakin dekatlah pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu, karena Tuhan yang ciptakan kita. Karena itu, marilah saat ini kita memakamkan jenazah kekasih kita dengan satu keyakinan iman. Dia sudah menikmati kebahagiaan hidup. Dia akan menikmati kehidupan, menanti Allah membangkitkan dia untuk selama-lamanya. Tinggal kita yang masih hidup. Bagaimana kita semakin memoles hidup kita, menata hidup kita, memanajemen kehidupan kita, agar kita semakin teguh dan kuat dalam iman kita masing-masing. Percaya kepada Allah yang kita sembah, lalu kita lakukan apa yang Ia mau. Tuhan pasti menyatakan kemenangan bagi kita. Karena itu, Bapak Aksel dan anak-anak, kesedihan Bapak Aksel menjadi kesedihan kami keluarga dan jemaat. Kami terus berdoa, semoga suami, anak-anak, orang tua dan saudara bersaudara selalu kuat. Dan kalau hari ini dikatakan, ya, kita semua mengalami duka cita, saya mau katakan di mimbar Tuhan saat ini, saya yang paling berduka. Mengapa saudara-saudara, sebagai gembala hamba Tuhan di sini, tidak seminggu 3 warga jemaat kita yang meninggal? Pasti kita sudah mendengar semua. Tadi pagi Mama Ice kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Jadi kalau dikatakan Papa Aksel berduka, keluarga di sana berduka, Mama Ice keluarganya berduka, saya mau katakan saya yang paling berduka. Karena tidak seminggu 3 jemaat Tuhan di sini yang kembali kepada Bapa di surga. Tapi di balik semua perkara itu, kita semua yang hidup diingatkan semakin berjaga-jaga, berhati-hati dalam bertindak dalam kehidupan ini. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan.
semakin tak jaga itu kalita, katuanta. Jangan kita sia-siakan kehidupan ini. Kita hidup dalam rutinitas, tapi bagaimana soal kehidupan spiritualitas kita? Mari kita semakin tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan kita sia-siakan, karena ada waktunya kita pun yang akan terbujur kaku seperti Mama Axel. Kita tidak bisa lagi melakukan apapun. Karena itu, kita bempiki puang matua, anugerah kehidupan. Jaga melo. Berhati-hati dan berjaga-jagalah. Supaya ketika waktu Tuhan bagi kita semua siap mempertanggungjawabkan segenap kehidupan kita di hadapan Dia yang empunya kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, kita selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa melewati semua perkara kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita jadikan peristiwa kematian sebagai sebuah penghayatan bagi kita. Berefleksi secara pribadi bahwa satu kali kelak kita pun akan mati. Tapi mari kita katakan, kematian itu lebih bahagia, lebih berbahagia, lebih bersukacita dibandingkan kehidupan kita di dunia. Karena di dunia segala bentuk penderitaan masih menjadi bagian hidup kita. Tapi kalau kita mati dalam Tuhan,